Miris, Amar Zoni hanya bisa mengazankan jenazah sang ayah di liang lahat melalui video call dari tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat saat prosesi pemakaman ayahnya Suhendri Zoni di TPU Kalimulya 1 Depok kemarin. Sementara itu, Aditya dan Panji Zoni, kedua adiknya lah yang turun ke liang lahat dengan rasa duka yang begitu mendalam meratapi sang ayah yang pergi untuk selamanya. Di sisi lain, tampak Irish Bella juga hadir dengan rasa duka yang begitu mendalam. Dengan setia, Ibel pun mengantarkan kepergian ayah mertuanya itu dari rumah duka hingga ke pemakaman. Seperti apa prosesi pemakaman yang dibanjiri dengan air mata duka tersebut? Benarkah hingga meninggal dunia, ayah Amar Zoni pun tidak mengetahui peristiwa yang dialami oleh putra sulungnya yang kembali jatuh untuk ketiga kalinya di lembah hitam narkoba? Seperti apa Irish Bella ketika mengungkap sosok almarhum ayah mertuanya semasa hidup? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Miris, Amar Zoni tak bisa mengantarkan jenazah sang ayah Suhendri Zoni ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Kalimulya 1 Depok, Jawa Barat. Lantaran ia pun masih mendekam di tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Ya, kasus narkoba yang menjeratnya untuk ketiga kalinya dan sudah dinyatakan P18 membuat Amar Zoni pun hanya bisa mengazani jenazah ayahnya di liang lahat lewat video call dari ruang tahanan dengan meminjam handphone polisi yang sedang bertugas. Hal itu pun dilakukan atas keinginan dan juga permintaan Amar sendiri. Sementara di liang lahat hanya berdiri kedua adiknya, Aditya dan juga Panji, yang sangat berduka bahkan menangis terseduh-seduh. Alladzi wasubisu sudurun nas minal jinnati wan nas. Kontrol deh. Mama don mak. Coba. Padan nak juga mak. Naik man. Arman naik ke mana enggak bisa naik di dalam. Super malu. Kenceng banget ya. Ada penting. Ya, itu Bang Amar minta izin untuk mengazani bapaknya karena kan memang nggak boleh datang ke sini ya. Tapi minta izin dari sana, video call aja. Terus tadi yang seperti teman-teman lihat itu suara Bang Amar lagi azanin sama Komat ya. Dan ya permintaan Bang Amar sendiri karena kan Bang Amar nggak bisa hadir. Yang seharusnya di lubang itu kan kita bertiga kan. Tapi Bang Amar nggak bisa hadir ya diwakilkan sama suaranya. Dirawat juga dari awal lah. Dari awal pertama kali kan kita biasanya penyakit kita ngiranya penyakit biasa. Terus ternyata ada sesuatu di hatinya. Kita mau treatment rumah sakit Bapak nggak mau. Meski saat prosesi pemakaman sang ayah, Amar Zoni pun tidak bisa hadir dan hanya bisa mengazani jenazah ayahnya dari jarak jauh.
Namun, diakui oleh pihak keluarga dan juga kuasa hukumnya, jika Amar pun sempat ke rumah duka untuk melihat jenazah ayahnya terakhir kalinya sebelum dimakamkan. Menurut cerita Aditya Zoni, ketika tiba di rumah duka, Amar pun tampak begitu menangis terseduh-seduh dan merasakan penyesalan yang begitu mendalam. Menurut pengakuan kuasa hukum Amar, Amar pun juga menyaksikan detik-detik ketika sang ayah menghembuskan nafas terakhirnya hanya melalui video call dengan meminjam handphone penjaga tahanan. Keluarga yang meninggal itu bisa untuk datang tapi sebentar, sejam 2 jam ya. Bang Amar ya gitu sih, ngomong nangis-nangis aja. Terima kasih juga sama Pak Kapolres cepat memberikan izin untuk menjenguk orang tuanya dengan waktu 2 jam. Berangkat dari Polres itu sekitar jam 11 ya. Sampai jam 2 lah di rumah dia. Ya kalau melihat bapaknya pasti sedih lah dia. Ya sedihnya ya nggak bisa dibilang lah. Memang sangat dalam ya. Ditahan itu kan bisa minjam handphone polisi karena kami memberitahu ke bagian penjagaan tahanan bahwa Bapak Amar ini kan kritis. Mohon juga dibantu untuk dia dipinjamkan handphone untuk miskal dengan bapaknya video call. Dan itu yang terakhir. Jadi dia mengikuti karena kebaikan polisi ya, kita dikasihlah kesempatan dipinjamkan handphone polisi, selalu dia bicara sampai detik-detik bapaknya meninggal. Berbanding terbalik dengan Amar Zoni, Irish Bella pun juga hadir. Ibel pun tampak larut dalam duka dan juga kesedihan mendalam ketika melayat ke rumah duka. Bahkan, ia pun juga mengantar dan ikut mensolatkan jenazah ayah mertuanya di masjid hingga ke tempat pemakaman di TPU Kalimulya 1, Depok, Jawa Barat. Tak hanya itu, sebagai bentuk penghormatan terakhirnya kepada ayah mertuanya, ia pun juga menabur bunga di atas pusara ayah mertuanya itu. Tak sepatah kata pun yang diucapkan oleh Ibel saat ia bergegas pulang. Ia pun hanya diam di tengah pertanyaan yang dilontarkan oleh para awak media. Ia pun terus melangkah menuju mobilnya, lalu pulang. Ambil aja Bang. Sorry. Ya, ambil aja. Kita pengen. Jalan dulu. Tapi jalan dulu. Jalan. Oh, siap. Sorry. Masih jalan. Ini jalan masih buat geser dulu. Jangan terlalu kanan. Iya. Jalan dulu, ayo dong. Yuk, jalan. Komunikasi ikut menabur bunga dengan Kanan. Kiri sini ke kiri. Kanan, mana? Kiri. Ya. Maaf ya. Maaf ya. Biar tenang dulu Kak Irisnya. Ya kita tertib Pak. Bentar ya. Bang, taruh. Kuasa hukum Amar Zoni juga mengungkap, hingga akhir hayatnya, almarhum Suhendri Zoni pun tidak mengetahui kondisi putranya Amar Zoni yang jatuh ketiga kalinya di lembah hitam narkoba dan kini menjadi tahanan kejaksaan karena terlibat kasus narkoba ketiga kalinya.
Bahkan, kuasa hukum Amar Zoni juga mengakui bahwa jelang ajalnya, Suhendri Zoni pun selalu mengungkapkan kerinduannya untuk bisa bertemu dengan putra sulungnya Amar Zoni. Nggak tahu. Memang sampai dia meninggal nggak tahu dia bahwa Amar ada di tahanan. Taunya apa bang? Taunya Amar ya seperti berita-berita sebelumnya kan lagi di Sasana Tinju di Surabaya. Seperti saya bilang tadi kan penyesalannya sangat mendalam sekali lah karena ya sekarang dalam keadaan begitu kan bapaknya meninggal lagi. Ya benar-benar lah penderitaan Amar ini sekarang tahun ini sangat luar biasa lah, sangat menyedihkan. Bang, kalau untuk ayahnya sendiri tahu nggak untuk soal perceraiannya Amar atau dirahasiakan juga seperti kasus narkobanya? Dirahasiakan juga. Oh, tidak. Berarti dari masalah Amar ketangkap lagi dan perceraian pun bapaknya nggak tahu sampai sekarang nggak tahu juga, nggak tahu bapaknya kan seperti kita bilang kan TV, handphone kan dijauhkan dari dia. Keluarganya yang minta atau gimana? Ya keluarganya, anak-anaknya yang minta. Dengan alasan sakit. Wah itu udah lama. Pengen ngobrol itu kan, pengen Amar, saya udah menunggu kamu di sini. Nah, segeralah ke tempat bapak udah rindu. Ya mungkin juga itu mungkin dari titik-titik dia juga. Memang 2 minggu sebelum meninggal itu memang dia selalu rindu sama Amar. Selalu diungkapkannya ini. Miris, Amar Zoni tak hadir saat pemakaman ayahnya. Sementara Irish Bella pun justru hadir. Lantas benarkah pemakaman ayah Amar Zoni satu liang lahat dengan istri dan juga 2 anak kembar Amar dan Ibel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, saya Kalina Oktarani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment. Dalamnya duka Aditya Zoni dan keluarga di rumah duka hingga pemakaman yang juga dihadiri oleh Irish Bella adalah bentuk besar rasa cinta serta kehilangan akan orang tercinta. Menurut pengakuan Aditya Zoni, sang ayah Suhendri Zoni dimakamkan satu liang lahat dengan mendiang ibunda mereka dan juga anak kembar Irish Bella dan Amar Zoni. Ya, hal tersebut dilakukan atas permintaan almarhum yang meminta agar dimakamkan satu liang lahat dengan istri tercinta. Iya betul, satu liang lahat sama mama juga. Sama mama, sama Kak Syifa, sama Ayora, Ayona, baru bapak. Ya, di luar itu memang tanahnya kurang ya di sini ya. Adapun di pinggir jurang. Jadi ini ya salah satu bentuk lah supaya bapak sama mama ngumpul lagi kan di sana, sama Ayora, Ayona, sama Kak Syifa juga. Jadi ya itulah, doain aja ya teman-teman ya. Makasih banyak. Di sisi lain, Irish Bella yang hadir di rumah duka pun hingga prosesi pemakaman ayah mertuanya ini mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang sangat baik.
Kebaikan almarhum itulah yang membuat Ibel pun menangis ketika awak media meminta doa untuk almarhum tercinta. Kak, mungkin punya kenangan apa sih dengan almarhum, Kak? Banyak ya. Yang paling Kakak ingat mungkin terakhir kali almarhum sempat bilang apa, Kak? Minta didoain sih, doain. Beralih dari duka Irish Bella atas meninggalnya sang ayah mertua Suhendri Zoni. Lantas, seperti apa kesiapan Amar Zoni untuk menghadapi sidang putusan pada tanggal 1 Februari 2024? Benarkah pihak Ibel pun juga optimis gugatannya akan dikabulkan oleh pengadilan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Diselimuti duka yang begitu mendalam atas meninggalnya sang ayah tercinta, Amar Zoni pun rupanya juga masih dirundung oleh kasus perceraiannya yang belum juga usai dengan Irish Bella. Ya, persidangan lanjutan dengan agenda kesimpulan akan digelar pada tanggal 25 Januari secara e-court dan sidang dengan agenda putusan dijadwalkan secara e-court pada tanggal 1 Februari 2024. Ketika pihak Irish Bella optimis gugatan cerainya akan dikabulkan oleh pihak pengadilan, pihak Amar Zoni pun justru tetap kekeh tidak mau bercerai dengan Irish Bella. Namun, jika nantinya putusan pengadilan adalah bercerai, maka Amar Zoni menurut pengakuan kuasa hukumnya bisa menempuh beberapa langkah hukum agar keinginannya untuk tidak bercerai dengan Ibel bisa terwujud. Putusannya sudah ditentukan juga, nanti putusan tanggal 1 Februari. Jadi udah ada ketentuannya. Jadi untuk kesimpulan tanggal 25, putusan tanggal 1 Februari. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Kita perjuangannya membuktikan dalil-dalil ya. Gitu. Kita sih effortnya udah luar biasa lah untuk ini ya, maksudnya untuk membuktikan dalil-dalil ya. Termasuk pembuktian kita sudah maksimal lah. Tidak terima ada upaya hukum lain yang bisa diatur dalam beracara, dalam undang-undang beracara juga. Ya contohnya kalau keputusan tidak dia terima, ya kan bisa banding. Nah, nanti proses hukumnya banding mungkin tidak memuaskan dia juga, kan ada kasasi. Dan tidak memuaskan juga ada PK, peninjauan kembali. Dia masih panjang, itu tergantung dari amarnya. Kalau kita PH kan tidak memutuskan upaya hukumnya. Paling kalau ditanya, apalagi Om katanya, upaya hukumnya ya kan kita kasih jalan, itu kan tugasnya PH. Tapi kalau dia menerima, pasti akan ada. Masih belum ingkrah juga kalau dia menerima. Toh kan ada lagi nanti namanya pembacaan ikrar talak. Nah itu kan wajib dia. Nggak bisa hakim membaca ikrar talak, harus dari amarnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore,
5 sore dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.